Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi rabbina ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Al-mau'izatul khamisatu, al-mau'izatu taikiku pitutur al-khamisatu kang nomor 5 opo al-mau'izah. Yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala ya bena Adam, hai anak Adam, la takun ojo ono sapa sira iku mimman saking golongane wong yuqassiru kang nyendhekaken, maksudnya itu pepeko ceroboh, yuqassiru kang nyendhekaken atau pepeko sapa man atau bata ing taubat, wa yutawwiru lan dawaaken sapa man al amala ing pengangen-angen, wa yarju lan ngarep-ngarep sapa man al akhirata ing akhirat bi ghairi amalin kelawan tanpa amal. Yaqulu ngucap sapa man qaulal abidina kelawan koyok pengucape pira-pira wong kang ahli ibadah, wa ya'malu lan ngamal sapa man amalal munafikin kelawan koyok amale pira-pira wong munafik. In u'tiya lamun diparingi sapa man lam yakna maka ora nrimo sapa man, wa in muni'a lan lamun dicegah sapa man lam yasbir maka ora sabar. Ya'muru perintah sapa man bil khairi kelawan kebagusan, wala yaf'aluhu tapi ora nglakoni sapa man ing khair, wala yaf'aluhu tapi ora nglakoni sapa man ing al khair, wa yanhalan nyegah sapa man bisyarri kelawan pakerti Allah, walam yantai lan ora mareni sapa man anhu saking asyar. Yuhibbu demen sapa man as-solihina ing pira-pira kang soleh, walaisa lan ora ana sapa man iku minhum saking as-solihin. Wa yabghadu lan bendu sapa man al-munafiqina ing pira-pira munafik, wa huwa hale utawi man iku minhum saking al munafikin. Yaqulu ngucap sapa man ma ing barang la yaf'alu kang ora nglakoni sapa man ing ma, wa yaf'alu lan nglakoni sapa man ma ing barang la yu'maru kang ora diperintah sapa man, wa yastaufi lan amrih nuhoni sapa man ma ing barang la yufi kang ora nuhoni sapa man ing ma. Ya bena Adam, he anak Adam, ma min yaumin ora ana utawi saking dina jadi den kang anyar apa yaum iku wa illa wal ardu, iku wa illa iku illa wal ardu kejaba utawi bumi iku tu khatibuka gunemi apa ard ing sira fi qauliha ing dalam ucapane ard. Takulu ngucap apa ard laka maring sira ya bena Adam, hai anak Adam, tamshi mlaku sapa sira ala dhuhri ing atasin dukur ingsun, thumma tahzanu moko nuli susah sapa sira fi batni ing dalam jero ingsun, wa ta'kulu lan mangan sapa sira asyahawati ing pira-pira syahwat ing pira-pira kepinginan ala dhuhri ing atasin dukur ingsun, wa yakulu kalan mangan ing sira apa adudu, oh ini set, ini set ya,
Set itu bahasa Indonesia apa? Belatung. Fi batni ing dalam jero ingsun. Ya bena Adama, he anak Adam, anak utawi ingsun iku baitul wahsyati. Omai ini masih panggonane gersah, panggonane gersah, resah-resah. Wa ana lan utawi ingsun iku baitul musa'alati, panggonane ditakoni. Wa ana utawi ingsun iku baitul wahdati, panggonane ijenan. Wa ana utawi ingsun iku baitul zulmati, panggonane pepeteng. Wa ana utawi ingsun iku baitul hayyati, omahe to panggonane pira-pira ula, wal aqali bilan pira-pira kala jengking. Fa'murni, moko ngramekno sira ing ingsun, wala tukharribni, lan aja ngrusak sapa ingsun, sapa sira ing ingsun. Al-mau'izatu sadisah ila akhirih, wallahu taala alim bisawab. Nasihat yang kelima, Allah dawuh, wahai anak Adam, kamu jangan termasuk orang yang ceroboh di dalam tobat. Atau cepat di dalam tobat. Lek tobat itu taubatan nasuha, tobat yang betul-betul. Syaratnya tobat ada tiga. Syaratnya tobat ada tiga. An-nadam wal iqla wal azm. Selain tobat ada tiga. Nadam, menyesal, kenapa saya tadi melakukan hal seperti itu. Kemudian iqla, dicopot dosa itu dari dirinya. Dan azm, punya tekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Itu namanya tobat. Lek tobat kapok ngelakuin meneh, bukan tobat tapi tomat. Tobat terus kumat. Nah ya, tobat tiga itu, an-nadam wal iqla wal azm. Jadi menyesal, mencopot dosa itu, dan punya tekad untuk tidak mengulangi. Itu tobat. Dan kita sepanjang hari ini terus bertobat. Ojo coba aku cukup tobat wis di sepuro kabeh dosa. Kita belum tahu sudah diterima tobat kita atau belum. Jangan merasa tobatku wis diterima ya. Kita nggak tahu diterima nggak diterima itu. Dan jangan termasuk orang yang memanjangkan angan-angan. Bayangkan besok saya mati, ini loh. Kalau kita bayangkan besok saya mati, nggak apot ya Allah, aku menikmati yuk, persiapan sekarang. Besok saya mati, seperti itu, bayangkan terus. Sampai bayang-bayang loh, aku ngene ini, terus apa? Itu akan menjauhkan dari orang itu, menyadari dan katakan sohi syamir wala tazal dzakirul maut fanisyanuhu dhalalul mubin. Sohi namanya, itu namanya murakham, namanya tarkhim. Sohibi disingkat sohi. Nah ya, sohi itu namanya apa? Murakham dalam bab nahunya itu. Sohibi disingkat sohi, wahai temanku. Syamir, semangatlah kamu, wala tazal, dan jangan henti-hentinya kamu selalu ingat mati. Apa? Fanisyanu, karena lupa mati adalah dolalun mubin, kesesatan yang nyata. Kalau orang sudah tulul amal, maka dia akan lupa mati. Waku mene bakal ngene, masa seperti ini. Itu menjauhkan dari
Dibayangkan besok saya sudah mati. Kalau mati, apa persiapan saya? Apa yang saya tinggalkan untuk dunia ini? Apa persiapan saya untuk di akhirat kelak? Ngono mikirnya loro. Apa yang saya tinggalkan, karya apa yang ada di dunia ini yang saya terkenang terus, dan apa yang menjadi bekal menuju ke akhirat. Lakukan sesuatu yang bermakna. Sebagaimana disampaikan itu, sekali ada, sekali itu bermakna. Kemudian orang itu mengharapkan akhirat dengan tanpa amal. Aku pokoknya kudu mlebu swarga meneh. Tapi jak witir gak gelem. Saya besok apa? Di akhirat saya harus dapat di rombongannya Rasulullah. Tapi gak pati cinta nang Rasulullah. Jak solawat gak pati gelem. Wae solawatan turu-turu ngono iku. Ada gak seperti itu? Mengharapkan akhirat dengan tanpa amal. Yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal munafikin. Ngomongnya wong sing ahli ibadah, tapi kelakuannya orang munafik. Lek ngomongnya ya Allah sing sergap ibadah, nanti lek ngomong didik subhanallah alhamdulillah, ngomongnya ngono tok luar biasa, astagfirullah. Di kelakuannya senengane jaluk proposal nang pemerintah, DP nang wong sugih, itu kan kelakuannya wong munafik. Dia cari keuntungan kemudian hormat sama orang yang jerone gak hormat tapi luarnya apa menghormati, kelakuannya orang munafik. In u'ti alam yakna wa in muni alam yasbir. Kalau dia diberi dia nggak nerima, dikai lah kok sakmene tok. Kalau dikasih oleh Allah, dikasih rezeki kok hanya segini ya Allah, tonggoku kisakmuna kok kisakmene tok, lho enggak nerima. Kalau dicegah dia enggak sabar, ndonga njaluk nang gak dipekeki, ya Allah saya minta rezeki yang banyak ya Allah. Nek ndonga kan biasa, Allahumma inna nas'aluka imanan daima, imanan apa yaqinan shadiqa, amalan sholiha, rizqan luas yang digwetno nek ngene. Lek ndonga bisa imanan kamila, yaqinan shadiqa, amalan sholiha, ngono ila akhiri. Pas tutuk rizqan dikuetno, wa rizqan wasi'an, njaluk kok rezeki tok yang paling penting. Sudah minta enggak diberi, maka enggak sabar. Ya Allah, Allah enggak sayang sama saya sudah ndonga ini enggak dikasih. Nah, itu namanya enggak sabar dengan tadi dicegah seperti itu. Sufiyun itu, orang-orang ahli tasawuf itu, tiba-tiba dia dapat rezeki, nangis, ya Allah, dosa apa saya Allah dikasih apa? Oleh rezeki malah nangis. Loh, saya dosa apa yang saya diberi kotoran seperti ini? Sampean dikai rezeki, sujud syukur. Ya'muru bil khairi wa la yaf'aluhu wa yanha bis syarri wa lam yantahi anhu. Dia perintahkan kebaikan tapi dia enggak melakukan. Kon salat sing sregep, aku wis wali gak usah salat. Nanti perintahkan kebaikan tapi dia sendiri nggak melakukan kebaikan itu, dan dia mencegah kejelekan tapi dia sendiri tidak mau berhenti dari kejelekan itu. Jadi ojo ngono rek, mondok muales gak deres blas derso perintah ngono, tapi dhewe mojo gak deres. Sing biasa ngono ku biasa ketua kamar. Peta koncone arek ayo budal jamaah, awake dhewe turu di kamar gak jamaah, ono gak sing ngono iku? Itu bahaya. Lek perintahkan jamaah ya melok jamaah. Nanti anak buahe kon jamaah ndang budal ndang wudu ndang jamaah, cepet sampai pengeras diumumno, budal kabeh. Faidan ya namu, dia tidur sendiri. Nah itu namanya perintahkan kebaikan tapi enggak melakukan kebaikan itu. Mencegah kejelekan. Ini biasa nih, ojo rokokan, modoh, awake dhewe rokokan. Ono enggak ngono iku? Itu ya enggak boleh. Lek aku ngomong ngene iki jan
Saya mengamini gitu ya. Sewenang cocok ya. Jadi biasakan, lo perintahkan pada kebaikan, lakukan kebaikan itu. Makanya dikatakan wa innaka idma ta'tima anta amiru bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Apa itu? Kalau kamu melaksanakan apa yang kamu perintahkan, maka pasti aku akan menemui orang yang kamu perintah melaksanakan perintah kamu. Wa innaka idma ta'tima anta amiru bitul fiman iyyahu ta'muru atiya. Jadi kalau kamu melakukan apa yang kamu perintahkan pada orang lain, maka saya kamu temui orang yang kamu perintahkan melaksanakan perintah itu. Ini ojo kaget kalau orang kamu perintah dan melaksanakan, kamu sendiri nggak melakukan. Ingatkan, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arin 'alaika idza fa'alta 'azimu. Kamu jangan mencegah suatu perbuatan tapi kamu sendiri melakukan. Itu kalau kamu melakukan seperti itu cacat yang sangat agung. Kamu mencegah orang tapi kamu sendiri melakukan, adalah itu cacat yang sangat agung kalau kamu melakukan seperti itu. Sehingga kalau kita perintahkan kebaikan, lakukan kebaikan itu. Nah, tapi ini ada hadis seperti ini. Hadisnya seperti ini. Ini kalau ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu sendiri tidak melakukan? Murka yang sangat besar kalau kamu mengucapkan apa yang kamu sendiri tidak mau melakukannya. Nah, ini ada hadis seakan ta'arud, tapi enggak ta'arud. Artinya seperti ini. Muru wa illam taf'alu wanhau wa illam tantahu. Nah, seperti bertentangan kan ini. Perintahkanlah meskipun kamu belum melakukan, dan mencegahlah meskipun kamu belum berhenti dari perbuatan itu. Kayak bertentangan ya? Itu enggak bertentangan. Itu maksudnya apa? Kita perintahkan pada orang apa yang belum kita lakukan, tujuannya apa? Tujuannya agar kita melakukan. Kita nggak mungkin kita memerintah orang kita sendiri nggak melakukan. Nanti maksudnya? Maksudnya hadis tuh kita belum melakukan, aku durung nglakoni iku. Wis tak ngongkon wonge. Biar saya sendiri juga, karena nggak mungkin saya perintahkan kemudian saya nggak melakukan. Kan jelek saya. Nah, maksudnya hadis itu seperti itu. Perintahkanlah, perintahkan meskipun kamu sendiri belum melakukan. Artinya apa? Dengan perintahkan pada orang lain itu ada motivasi kita akan melakukan perbuatan baik itu, dan kita belum bisa berhenti dari sesuatu, tetap larang orang untuk melakukan itu. Kenapa? Supaya kita sendiri juga berhenti. Kan nggak mungkin kita menyuruh orang, sebenarnya kita sendiri nggak bisa menyuruh diri kita sendiri. Ngongkon wong tapi gak iso ngongkon awake dhewe. Nyuruh diri sendiri nggak bisa nyuruh orang lain. Mencegah diri sendiri nggak bisa kok mencegah orang lain. Ini nggak bisa. Nah, maksudnya hadis seperti itu. Muru wa illam taf'alu wanhau wa illam tantahu. Artinya itu perintahkanlah meskipun kamu belum melakukan, dan cegahlah meskipun kamu belum berhenti di perintah itu. Itu tujuannya apa? Karena saya kan perintah, maka saya harus melaksanakan perintah itu. Saya akan mencegah orang, maka saya harus tercegah lebih dahulu dari hal itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Enggak ada pertentangan antara hadis ini dengan ayat tadi. Yang gak boleh itu seperti ini, kon sergopo ngaji tapi gak ada niat. Ini aku ya enggak, aku kan putune wali ya gitu. Aku kan anak kiai. Jadi kamu harus jangan seperti itu. Kalau saya nggak apa-apa, nah itu ya nggak boleh. Itu yang masuk dalam ayat lima taqulu namala taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu mala taf'alun. Ya, ini tipenya orang yang kita oleh Allah dilarang itu jangan sampai termasuk orang yang suka perintahkan kebaikan tapi tidak melaksanakannya, dan mencegah kejelekan tapi tidak mau berhenti dari kejelekan itu. Ono tipe orang seperti itu, kita jangan seperti itu. Yuhibbus sholihin wa laysa minhum wa yabghadu al munafiqin wa huwa minhum.
Dia cinta pada orang-orang soleh, tapi dia tidak termasuk dari bagian orang soleh itu. Dan dia benci pada orang-orang munafik, tapi dia termasuk bagian dari orang munafik itu. Ini masih tidak disadari. Orang itu cinta pada orang soleh, tapi kebian cinta toh gak iso masuk dalam golongan orang-orang tawadhunya Imam Syafi'i. Ini ucapan Imam Syafi'i dari hadis ini. Imam Syafi'i dawuh, uhibbu as-solihin walastu minhum. Imam Syafi'i lho muni ngono. Kata Imam Syafi'i dari hadis ini, saya cinta pada orang dan saya tidak masuk bagian dari orang-orang yang soleh itu. Awakmu rupanya itu enggak wong soleh. Imam Syafi'i mengatakan uhibbu as-solihin walastu minhum. Ke imam muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, wa anta minas solihin, dan kamu panjenengan termasuk orang-orang yang soleh. Ini benci nang wong munafik. Wah, wong iku munafik. Lek ngomong goroh tok. Tapi awake dhewe padha ae. Saya benci dengan kemunafikan, orang yang tidak pernah bisa diberi amanat. Lek janji mesti ngingkari, tapi dia sendiri seperti itu. Paham? Benci nang wong munafik, tapi dia sendiri ada bagian dari orang-orang munafik itu. Yaqulu ma la yaf'alu wa yaf'alu ma la yu'maru. Dia mengucapkan apa yang tidak dilakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Jadi lek apa jenenge gak diperintah ngono nglakoni ngono. Kemudian dia mengucapkan apa yang dia sendiri tidak, tadi sudah dibahas itu. Wes taufi ma la yufi, dia selalu minta dipenuhi apa yang dia tidak pernah memenuhi. Berarti orang itu disuruh apa? Haknya itu penuhi hak saya pada hakmu pada saya. Tapi dia sendiri nggak mau memenuhi haknya pada kewajibannya pada orang lain. Jadi bisanya itu menuntut haknya, tapi dia tidak mau melaksanakan kewajiban. Imbangkan, kita punya hak dan kewajiban. Ini maksudnya itu orang yang selalu menuntut haknya tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Jadi aku santri harus melakukan seperti ini, seperti ini. Tapi bersahria ya enggak. Tapi nurut ya enggak. Seperti itu. Dia minta dipenuhi, tapi dia sendiri tidak mau memenuhi. Itu bahasa-bahasa mudahnya itu, orang itu selalu menuntut haknya dipenuhi, tapi dia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Itu enggak boleh. Ya bena Adam, wahai anak Adam, tidak ada dari suatu hari yang baru kecuali bumi selalu midatoni awakmu di dalam ucapannya. Jadi bumi terus midatoni kita nggak tahu. Ya apa? Bumi ngomong, buminya ngomong sama kita. Ya bena Adam, tamshi ala dhahri thumma tahzanu fi batni. Wahai anak Adam, kamu saat ini berjalan di atas punggung saya, tapi nanti kamu akan susah di dalam saya. Saiki melaku menginjak-injak bumi, pas dikuburno, dikubur disiksa, susah. Kamu sekarang berjalan di atas saya, tapi nanti kamu akan bersedih di dalam saya. Dan takulu syahwat ala dhahri wa yakulu kadud fi batni. Sekarang kamu makan apa-apa yang enak-enak yang kamu ingin di atas saya, tapi nanti kamu akan dimakan set-set di dalam saya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, saya itu tempatnya keresahan, resah. Saya itu tempatnya ditanya akan perbuatan. Saya tempatnya sendirian. Harus dipakai, harus hormati seperti itu. Kemudian saya itu tempatnya kegelapan. Saya itu tempatnya ular-ular dan kalajengking. Maka makmurkan saya, jangan rusak saya. Supaya enggak mengalami seperti itu.
makmurkan bumi dengan ibadah-ibadah. Jangan sampai kayak Fir'aun. Di bumi itu ada orang yang soleh meninggal, nangis bumi itu. Tapi orang wong elek-elek mati. Karena sebenarnya ketika di Quran itu ketika Fir'aun mati, fama bakat alaihimus sama wal ard, langit bumi gak nangis dengan kematian dia. Cuma alhamdulillah ngurusui awakku tok jare bumi. Guys mati. Nah, maka makmurkanlah bumi dengan berbagai macam ibadah, aktivitas ibadah kita. Ibadah, ngaji, berbuat kebaikan, itu makmurkan. Wala tukharribni, jangan rusak saya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya kan, kalau menafsiri ayat ini, nafsir ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, tiga penafsiran itu. Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab ulah-ulah tangan manusia, agar Allah mengicipkan pada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau bertaubat. Nah, kalau itu tafsir yang singkat, tafsir yang paling luar, adanya longsor, adanya banjir, adanya ini karena apa? Orang menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, akhirnya terjadi kerusakan-kerusakan. Itu tafsir yang berikutnya lebih dalam, nggak seperti itu. Tanpa kerusakan dalam lautan itu karena apa? Ulah-ulah manusia. Allah itu takdirkan kenikmatan untuk kita, takdirkan kenyamanan untuk kita, tetapi ketika kita itu maksiat-maksiat, maka kenikmatan akan dirubah menjadi, dan seperti kisahnya kaum Saba, laqad kana li saba'in fi masjannatani ayyamini wa shimal. Waktu di kaum Saba itu kanan kiri itu apa? Pohon-pohonan, kebun sangat indah. Fa'aradu, maka mereka berpaling dari taatan. Fa'arsalna alaihim sailal arimi. Saya katakan banjir yang menumpaskan semua itu. Jadi Allah takdirkan kenikmatan, keindahan untuk kita. Tapi ketika orang itu bermaksiat, maka kenikmatan akan dirubah oleh Allah dengan siksa. Maka di sini banyak orang yang menerjemahkan Quran dengan terjemah yang salah. Allah dawuh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah apa yang dinikmati oleh suatu kaum sampai kaum itu merubah dengan diri mereka. Dengan apa? Dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maksiat kemungkaran dibiarkan, entah nonoi dilungkas sudah terjadi ini bencana-bencana itu. Lek uangku nafsiri ayat itu nerjemah, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya. Itu terjemah yang kurang ajar, terjemah yang tidak punya adab. Ngerti? Jadi kalau kamu terjemahan seperti itu, berarti artinya apa? Allah takdirkan jelek untuk kita, yang bisa merubah kejelekan menjadi baik adalah upaya kita. Kurang ajar nggak itu? Nah, terjemahnya nggak seperti itu. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang dinikmati suatu kaum sampai kaum itu merubah kenikmatan itu dengan ulah-ulah maksiatnya. Ngerti? Allah takdirkan baik, yang gali enak itu adalah upaya kita. Di zaman wali, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Berarti kan Allah berikan nasib kita jelek, yang bisa merubah jelek adalah upaya kita. Masuk akal itu. Nah, itu makanya itu ditafsiri dengan dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Tafsir isyari itu lebih dalam lagi. Tampak kejelekan di daratan itu, tampak kejelekan di ulah-ulah kita dengan sebab jeleknya hati. Wis atine elek, wis wong itu perbuatannya elek terus. Ini atine diapii. Isyarahnya apa? Kalau orang sudah hatinya sudah jelek, maka tampilannya, kalau Nabi Dawud itu ala inna fil jasati mudghatan in solahat solahal jasadu kulluh wa in fasadat fasajal jasadu kulluh. Ala wahya al qalb.
Itu ada segumpal darah, kalau itu baik, baik semua. Itu bahasa konkretnya jantung. Ya, manusia punya jantungnya sehat, sehat kabeh. Ini ono senam jantung sehat, ono ngono. Gak ono senam paru-paru sehat, gak ono. Ono ini apa? Lu jantungnya sehat, semua kan sehat. Itu rusak semua. Alawin. Tapi bahasa abstraknya, qalb itu adalah hati. Kalau orang tuh hatinya baik, maka tampilannya bisa menjadi baik semua. Kelakuannya api, ngomongnya api, pergaulannya api. Itu kenapa? Muncul dari hati yang baik. Hatinya kotor, hatinya mengandung set. Ya wes, titik koncone ditempeling, titik ngerasani wong liya, titik membuat kerusakan. Kenapa? Karena dari hati yang namanya hatinya diapii, hatinya diapi. Oleh hati ini api nanti kan menjadi, oleh ini api kabeh wong seneng, lek jelek kabeh wong jadi di pondok itu ketika sama nanti pulang kabeh nangis, ya Allah saya kehilangan teman yang baik. Sampean teko seneng, ya Allah itu ojo diwalik. Sampean dadi wong lepas sampean mari mulai teko nang pondok, wah penyakitnya teko iki, sumpek iki jaran arek iki teko. Aja ngono. Pas sampean mulai, alhamdulillah. Oh jane penyakitnya ojo sampai jane ngono. Mana Nabi dawuh, syirarun nasi man la ya'manu jaruhu wa ilaha. Sejelek-jeleknya manusia itu orang yang tetangganya, orang dekat-dekatnya tidak merasa aman dari kejelekan orang itu. Itu elek-elek menungso. Jadi sejelek-jeleknya orang itu kalau orang yang lingkungannya tidak merasa aman dari kejelekan orang itu. Ojo sampai jadi wong sing modele koyo ngono iku. Ono gak di kamar modele koyo ngono iku? Arek di kamar iki koncone kabeh resah dengan keberadaan anak-anak itu. Dan itu syirarun nas, itu jelek-jeleknya manusia. Kita harus menjadi orang yang selalu diharapkan kehadirannya, menjadi orang senang dengan dekat dengan kita, orang yang merasa nyaman dengan, ojo sampai jadi wong sing kabeh wong merasa resah dengan keberadaan kita. Itu sejelek-jeleknya manusia. Nah itu makmurkan, kata bumi, makmurkan aku, jangan rusak aku, supaya nanti gak dimakan set, kuburan dan seterusnya itu. Wallahu ta'ala al-Fatihah.